Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Di sini ada contoh soal. Disilangkan ikan bersirip merah dengan ikan bersirip biru. Sirip merah adalah resesif. Tentukan fenotipe dan genotipe pada F1 dan F2-nya. Jika pada F2 terdapat 16 ekor ikan, berapakah yang bersirip merah dan berapakah ikan bersirip biru? Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita tentukan dulu parentalnya, P1-nya, dengan mengambil salah satu sebagai pejantan dan yang lain sebagai betina. Ikan sirip merah disilangkan dengan yang betina, ikan sirip biru. Di sini disebutkan sirip merah adalah resesif. Karena merah resesif, maka biru adalah dominan. Kita berikan tanda di sini, biru adalah dominan. Supaya kita tidak lupa. Berikutnya kita tentukan fenotipnya. Fenotip, apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat yang nampak dapat dilihat oleh panca indera. Di sini ada merah dan biru. Maka kita tulis di sini merah. Di sini kita tulis biru. Karena biru dominan, maka kata biru, huruf pertamanya kita ambil sebagai simbol gen dominan. Jadi ini B kita ambil sebagai gen dominan untuk menentukan genotip. Ya, jadi sifat merah dan biru itu genotipnya disimbolkan dengan huruf. Nah, hurufnya itu mengambil dari sifat yang dominan. Maka biru adalah B besar dari huruf pertama kata biru. B besar karena dominan. Maka genotipe merah itu kebalikannya dari biru. Jika biru B besar, maka merah adalah B kecil. Jadi selalu yang kita tentukan mana yang dominannya dulu, kemudian kita ambil huruf pertamanya. Dominan itu ditentukan disimbolkan dengan huruf besar. Kebalikannya, yang resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil mengikut huruf dominannya. Setelah genotipe, kemudian kita menentukan gametnya. Gamet adalah sel kelamin. Jadi ini pejantan ikan dan ini betinanya. Maka pada sperma ikan pejantan itu terdapat gen B kecil, gametnya kita pisahkan di sini B kecil. Kemudian yang betina B besar. Kemudian setelah itu kita tentukan F1-nya atau keturunannya atau anaknya dengan cara menyatukan setiap gamet jantan dan betina. Jadi ini digabung dengan ini, B kecil dengan B besar, B kecil dengan B besar, B kecil ini dengan B besar ini, B kecil ini dengan B besar yang ini. Atau kita bisa membuat papan catur sebagai berikut. Ini hanya untuk membantu supaya kita mudah. Jadi ini pejantan dan betina. Gametnya dimasukkan ke kotak-kotak di sini. Ini ikan sirip merah, gametnya B kecil dan B kecil. Ikan sirip biru B besar dan B besar. Kemudian ini digabung dengan ini. B besar, B kecil. Ini dengan ini, B besar, B kecil. Gamet ini dengan gamet ini, B besar, B kecil. Gamet ini dengan gamet ini, B besar, B kecil.
Jadi semuanya anak-anaknya ada satu kemungkinan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu B besar B kecil. Semuanya 100% genotipnya dari anaknya adalah B besar B kecil. Fenotipenya, karena ada huruf B besar di sini, maka mengikut sifat dari gen dominannya. Jadi B besar tadi menunjuk pada sifat biru, maka fenotipnya juga biru karena B kecilnya adalah resesif. Setelah kita mengetahui bahwa F1 dari persilangan ini semua anaknya mempunyai genotip B besar B kecil atau fenotipenya ikan bersirip biru, maka kemudian kita dapat menentukan P2-nya. P2-nya adalah dengan cara menghilangkan F1 disilangkan dengan F1. Kita tulis di sini sebagai pejantannya adalah ikan bersirip biru. Ya, ini F1-nya ini. Dan disilangkan dengan sesamanya ikan bersirip biru. Seperti pada F1 tadi, kita tulis fenotipnya. Fenotipnya adalah sifat yang tampak, yaitu ini biru, dan di sini juga kita tulis biru. Genotipnya apa? Genotipenya tentu terus mengikut yang ini ya, mengikut yang ini juga, B besar B kecil dan B besar B kecil karena sesamanya. Kemudian setelah fenotip dan genotipe, kita tentukan gametnya. Gametnya ditentukan dengan cara memisahkan genotipe, ya, B besar dan B kecil. Di sini juga B besar dan B kecil. Nah, anak-anaknya sekarang ini F2-nya, kita bisa membuat tabel seperti pada F1 dengan cara seperti ini. Kita nanti masukkan semua gametnya pada tabel. Ini kita bagi dua, jantan dan betina. Ini pada jantan ada 2 gamet, maka kita buat 2 kolom seperti ini. Pada betinanya juga sama, karena ini 2 gametnya, maka ini kita buat jadi 2 untuk tempat gamet betina. Gamet jantan kita masukkan, ini masuk ke sini, yang ini B kecil masuk ke sini. Pada betina juga sama, B besar dan B kecil. Kalau sudah, anak-anaknya kemungkinannya ada di dalam kotak-kotak ini. Yang pertama kita gabungkan ini, B besar dengan B besar. Fenotipenya tentu saja karena ini huruf dominan semua, maka ini adalah sirip biru. Kemudian yang ini, kolom ini mengisikan gabungan B besar dengan B kecil. Karena ada huruf B besarnya, maka ini juga biru. Berikutnya di sini. Nah, ini juga digabung dengan ini. Karena B kecil dan B besar itu sama-sama B, ya, maka kita tulis dulu yang dominan, B besar dan B kecil. Karena ada huruf B besarnya, maka ini juga biru. Ini dengan ini digabung di sini. Ini adalah resesif, ya, berkebalikan dengan B besar. Maka B kecil adalah merah. Tadi di atas, ya, sifat yang resesif adalah sifat merah. Jadi pada F2 ini ada 3 kotak yang menunjukkan kemungkinan bahwa ikan bersirip biru, ada 3 kotak, dan 1 kotak ikan bersirip merah. Di pertanyaan tadi ditanya jika ada 16 ikan pada F2-nya. Jadi pada F2 itu diketahui ada
16 ikan, maka yang bersirip merah dapat kita hitung nih, dari 4 kotak ini yang merah ada 1 kotak, jadi 1 dari 4 kemungkinan kalikan 16, maka jumlah ikan sirip merah adalah, ini bisa dicoret sini ya, ini 4 ikan. Berapa yang bersirip biru? Bersirip biru, ikan sirip biru ada 3 kotak dari 4 kotak, atau ada 3 kemungkinan dari 4 kemungkinan. 3/4 kalikan jumlah ikannya ada 16, ini coret 4, jadi 3 kali 4 sama dengan 12 ekor ikan. Jadi demikian cara menyelesaikan soal persilangan monohibrid ini. Nah, mudah kan? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.